Senang bertemu kembali sahabat EU Paham dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi ini kita akan membahas tentang proyeksi garis pada bidang. Misalkan garis G menembus bidang W di titik A di sini ya. Kemudian kita ambil satu titik P di ujung garis G. Sekarang kita akan mencari proyeksi garis AP ke bidang W. Proyeksi garis AP ke bidang W. Langkahnya adalah pertama, titik P kita proyeksikan ke bidang W, misalkan hasil proyeksinya adalah P aksen. P aksen ini adalah tegak lurus bidang alas karena merupakan hasil proyeksi. Jadi semua garis yang ada pada bidang W tegak lurus pada P aksen. Sehingga yang dimaksud dengan proyeksi AP pada bidang W adalah garis AP aksen. Jadi inilah hasil proyeksi dari AP ke bidang W. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut contoh nomor 1. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah proyeksi garis pada bidang dan tentukanlah panjang proyeksinya serta sudut yang dibentuk. Mari kita lihat dari DF ke bidang ABCD. Kita gambar dulu. Ini DF. Terus kita gambar bidang alas ABCD. Ini bidang alasnya. Pertama kita cari dulu titik potong persekutuan antara A, B, C, D dengan garis DF. Berarti titik persekutuannya adalah di D. Langkah kedua, proyeksikan titik F ke bidang A, B, C, D. Maka dapat kita lihat hasil proyeksi F ke bidang ABCD, yaitu tegak lurus, pasti di titik B di sini. Maka langkah selanjutnya adalah kita hubungkan D ke B. Setelah kita hubungkan garis D ke B, sekarang coba kita bentuk bidang DBF. Sekarang kita lihat hasil proyeksi DF ke bidang ABCD adalah DB. Yang ini. Berarti panjangnya sama dengan berapa? Coba kita hitung panjangnya. DB itu adalah diagonal sisi, maka panjang proyeksinya adalah diagonal sisi. Panjang diagonal sisi dengan rusuk kubusnya ada 4, berarti di sini adalah 4 akar 2. Sudut yang dibentuk adalah pasti ada di titik D persekutuan, yaitu sudut FDB. Inilah sudutnya, inilah alfa. Kita lanjut B. EC ke ADHI. Kita gambar dulu EC. Kemudian kita gambar bidang ADHI. Langkah selanjutnya adalah cari titik persekutuan antara garis EC dengan bidang ADHE. Tentu ada di sini. Ada di titik E. Langkah berikutnya, proyeksikan titik C ke bidang ADHE. Proyeksinya berarti harus tegak lurus, berarti pasti jatuhnya di DC di sini. Langkah selanjutnya, hubungkan D dengan E. Maka proyeksi EC ke bidang ADHE adalah, perhatikan dari sini, tadi tegak lurusnya di D sini,
maka proyeksinya adalah EC. EC ini ya. Nah, untuk mempermudah kamu melihat gambarnya, coba kita warnai bidangnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung proyeksi EC ke bidang A, DHE. Hasil proyeksinya tadi adalah ED, maka panjang ED adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah 4 akar 2 karena panjang rusuknya atau panjang sisi kubusnya adalah 4. Sudut yang dibentuk adalah ada di titik persekutuan yaitu di E. Jadi sudut yang dibentuk adalah di sini. Kita lanjut nomor 2. Diketahui 5 sti ABC, TA tegak lurus bidang ABC, TA 3, AB sama dengan AC sama dengan 4, BC-nya 6. Coba kita lihat tadi TA tegak lurus bidang alas ini. Berarti di sini tegak lurus ya. Diketahui di sini tadi 3, di sini 4, di sini 4, di sini 6. Karena ini ada di tengah-tengah sekarang, maka di sini 3, di sini 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil proyeksi TA ke bidang TBC. Berarti sekarang kita gambar dulu bidang TBC. Langkah pertama, cari titik persekutuan antara TA dan TBC yaitu ada di D. Langkah kedua, proyeksikan A tegak lurus ke bidang TABC. Cari titik D pertengahan BC. Setelah itu kita hubungkan, baru kita tarik garis TD. Nah, proyeksi A pada bidang TBC pasti jatuh di garis ini. Tidak mungkin jatuh di garis ini atau di garis ini. Karena ini tengah, jadi dia jatuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah bidang ini pas di garis TD. Jadi proyeksi A ke bidang TBC kita buat tegak lurus dari A, proyeksikan tegak lurus ke garis ini, misalkan namanya ini E. Supaya lebih mudah dipahami, kita pindahkan gambarnya ke sini. Berarti sekarang panjang proyeksi TA ke bidang TBC jatuh pada garis TD, yaitu panjangnya adalah ini. Jadi, yang dicari adalah panjang TE. Sekarang kita tinggal menghitung. AD sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini lihat, karena di sini dia siku-siku. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 16 kurang 9. Akar 7. Berarti di sini akar 7. Selanjutnya kita cari panjang TD. TD sama dengan akar 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi akar sama dengan akar 7. 7 tambah 9. Akar 16 sama dengan 4. Jadi panjang TD ini sama dengan 4. Luas segitiga TAD sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berarti akar 7 kali tinggi 3 bagi 2. Atau dengan kata lain, luas segitiga TAD juga bisa kita hitung dengan menggunakan alasnya TB. Dengan kata lain, luas segitiga TAD dapat juga kita cari dengan alasnya kita buat TD, berarti TD dikali tingginya AE di sini, tingginya AE. Kali AE dibagi 2. TD-nya 4 kali AE dibagi 2. Nah, luasnya sama ya, karena luasnya sama maka sekarang 4 AE per 2 sama dengan akar 7 kali 3
per 2 ini bagi 2, sehingga AI sama dengan 3 per 4 akar 7. Ini 3 per 4 akar 7. Sekarang kita tinggal cari TE, panjang proyeksinya. Jadi, TE sama dengan 3 kuadrat, karena di sini siku-siku berarti 3 kuadrat, ini 3 kuadrat dikurang 3 per 4 akar 7 kuadrat. Sini akar 3 kuadrat adalah 9 dikurang 3 kuadrat 9 per 16 akar 7 kuadrat 7. Kita lanjut. 9 kali 7 63 per 16 dikurang 9 ini kita jadikan per 16. Berarti 9 kali 16 itu 144 dibagi 16. Kita hitung 144 dikurang 63 ini 81 per 16. Akar 81 9, akar 16 4. Jadi panjang proyeksi TA pada bidang TBC adalah 9 per 4. Sekarang kita lanjutkan dengan sudut antar dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan berarti membentuk satu bidang. Perhatikan gambar ya. AK dan PB itu berpotongan di R. Sehingga dia membentuk sudut. Tapi pada umumnya, sudut yang dibentuk oleh dua sudut berpotongan adalah sudut yang terkecil. Maka dalam hal ini, sudut yang kita ambil adalah sudut alfa. Supaya lebih jelas, mari kita lihat bagaimana cara mencari dua sudut yang berpotongan. Kita lihat contoh yang pertama. Pada kubus ABCDFGH, tentukan besar sudut yang ditentukan oleh AH dengan CH. Ini sudah digambar, ini AH, ini CH. Berarti dia membentuk sudut di sini. Ini alfanya ya. Coba perhatikan segitiga AC, ini perhatikan segitiga ACH. Panjang AC ini dengan panjang CH dengan panjang AC itu sama. Berarti dia merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi sudutnya sama, maka besarnya adalah ini 60 derajat. Maka sudut antara AH dengan CH sama dengan 60 derajat. Supaya lebih memahami lagi, kita lihat contoh 2. Diketahui limas beraturan TABCD dengan TA sama dengan 6, AB sama dengan 4. Maka dalam hal ini, sisinya ini, tusuknya ini, sama ini, sama dengan 6. Karena dia beraturan, di alas juga, ini 4, ini 4, ini 4 ya. Nah, ditanya di dalam soal, misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis TA dengan TC. Tentukanlah sin setengah alfa. Ini TA dan TC, berarti sudutnya ini. Ya. Sehingga sekarang coba kalau ini kita tarik dari A ke C, kita tarik di W di sini. Misalkan di sini P. Sehingga AP dengan PC itu besarnya sama. Nah, coba kita pindahkan gambarnya ke sini supaya lebih mudah. Maka sekarang AT-nya 6, di sini 6, di sini 6. AC sama dengan 4 akar 2 karena dia persegi. Maka di sini tadi sama panjangnya, maka di sini 2 akar 2, di sini 2 akar 2. Ini tadi alfa. Maka kalau di ini adalah setengah alfa.
Maka yang kita cari adalah sin setengah alfa. Sini. Ini kita garis ya supaya lebih mudah. Nih. Berarti di sini sin setengah alfa sama dengan depan. Ini kita pakai segitiga TPC ya. Depan PC bagi dengan TC. Depannya 2 akar 2. Miringnya TC 6. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini sama dengan 1/3 akar 2. Semoga penjelasan saya dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Salam, ayo paham.